Kebanyakan orang berpikir ketenangan datang ketika hidup berjalan mulus. Padahal, justru di saat segalanya berantakan, ketenangan sejati diuji dan dibentuk. Dunia modern mengajarkan kita untuk terlihat kuat, bukan untuk benar-benar kuat. Kita sibuk menutupi luka dengan senyum, mengendalikan citra agar tampak tenang. Sementara di dalam kepala, badai tidak pernah benar-benar reda. Filosofi Stoik mengajarkan arah yang berbeda. Bukan menolak rasa sakit, tapi menatanya. Bukan berpura-pura kuat, tapi membangun ketangguhan dari dalam. Dari cara kita menilai, bukan dari apa yang menimpa kita. Dalam pandangan Stoik, hidup memang tidak adil, tapi adil bukanlah syarat untuk tenang. Yang menentukan adalah bagaimana kita memilih merespons. Kamu akan melihat bahwa ketenangan bukan berarti dingin, tapi sadar. Bahwa keberanian sejati bukan menolak ketakutan, tapi berjalan bersamanya. Dan bahwa hidup yang tampak stabil seringkali lahir dari mereka yang sudah berkali-kali jatuh, hancur, lalu bangkit dengan pemahaman baru tentang batas dan kendali. Dalam video ini, kita akan membahas 8 hukum Stoik yang akan mengubah cara berpikirmu. Bukan hanya agar kamu terlihat tangguh, tapi agar kamu benar-benar tak terpecahkan secara mental. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menenangkan pikiran sekaligus menajamkan kesadaran. Mari kita mulai. Poin 1. Terimalah ketidaknyamanan. Ada masa ketika kita berpikir, kalau saja semuanya berjalan lancar, aku pasti tenang. Padahal, justru di saat semuanya terasa tenang tanpa gesekan, kita perlahan kehilangan ketahanan. Seperti otot yang tak pernah dilatih, jiwa pun bisa melemah oleh kenyamanan yang terlalu lama. Ketidaknyamanan adalah ruang latihan, sebuah ruang sunyi di mana kekuatan mental ditempa, bukan dipinjam. Coba pikirkan, kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar tumbuh tanpa rasa sakit sedikit pun? Hampir tidak pernah, kan? Rasa sakit, kegagalan, penolakan, itu semua seperti batu kasar yang mengikis ego dan menghaluskan keteguhan. Filosofi Stoik menempatkan ketidaknyamanan bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru. Seneca pernah menulis bahwa kesulitan memperlihatkan jati diri seseorang. Dan jika direnungkan, itu masuk akal. Hanya ketika badai datang, kita tahu seberapa kokohnya kapal yang kita tumpangi. Namun budaya kita, dengan segala kemajuannya, menciptakan paradoks aneh. Kita hidup di era paling nyaman, tapi juga paling rapuh. Kita punya kontrol hampir atas segalanya. Dari suhu kamar, jadwal kerja, bahkan cara orang melihat kita di media sosial. Namun kehilangan kemampuan dasar untuk duduk dalam ketidakpastian. Sebuah studi dari Frontiers in Psychology 2021 menunjukkan bahwa penghindaran pengalaman tidak menyenangkan atau experiential avoidance berhubungan dengan peningkatan stres dan kecemasan jangka panjang. Dengan kata lain, semakin kita menghindar dari rasa tidak nyaman, semakin besar ia menghantui dari dalam. Mungkin kamu juga pernah merasa begitu. Menunda keputusan penting karena takut kecewa, mengalihkan kegelisahan dengan hiburan cepat, atau menghindari percakapan sulit karena ingin menjaga suasana tetap damai. Tapi, damai yang rapuh itu hanya bertahan sebentar. Di baliknya, ada jiwa yang belum teruji. Stoikisme mengajarkan hal yang lebih dalam, bahwa ketenangan sejati bukan berarti hidup tanpa badai, tapi berdiri tegak di tengahnya tanpa kehilangan arah. Para Stoik punya cara aneh tapi logis. Mereka sengaja melatih ketidaknyamanan. Bangun lebih awal, makan sederhana, tidur di lantai, atau menahan diri dari kemewahan yang biasa. Tujuannya bukan menyiksa diri, melainkan menegaskan satu hal penting, bahwa kita bisa hidup tanpa hal-hal yang membuat kita bergantung. Praktik ini disebut voluntary discomfort. Konsep yang kini bahkan diadopsi dalam pelatihan militer modern untuk meningkatkan daya tahan mental. Menarik, bukan? Di tengah era yang penuh kenyamanan, konsep kuno ini justru makin relevan. Namun,
Ketidaknyamanan tidak selalu harus ekstrem. Kadang bentuknya sederhana. Jujur pada diri sendiri, mengakui kesalahan tanpa pembenaran, menerima bahwa tidak semua orang akan memahami niat baik kita. Itu juga bentuk keberanian, karena ketidaknyamanan terbesar manusia sering bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Perang batin antara citra diri yang ingin tampak kuat dan kenyataan bahwa kita sedang rapuh. Dan disitulah kebijaksanaan Stoik menjadi jembatan antara logika dan jiwa. Mereka tidak menyuruh kita menjadi dingin atau tanpa rasa. Justru sebaliknya, rasakan seluruhnya, tapi jangan biarkan itu mengendalikan arah. Ketika kamu mampu memandang rasa tidak nyaman dengan jarak tertentu, tidak menolak, tidak melekat, maka kamu telah mengambil kembali kendali yang dulu kamu serahkan pada keadaan. Pernahkah kamu memperhatikan seseorang yang tampak tenang bahkan saat keadaan kacau? Orang semacam itu bukan tanpa rasa takut. Mereka hanya sudah berdamai dengan kemungkinan terburuk. Ketika kita menerima bahwa hidup memang tidak selalu adil, bahwa ketidaknyamanan adalah bagian tak terelakkan, maka setiap rasa sakit menjadi sedikit lebih ringan karena tidak lagi melawan. Dalam konteks modern, banyak orang berusaha menutupi ketidaknyamanan dengan produktivitas semu. Sibuk tanpa arah, aktif tanpa tujuan, tersenyum tapi hampa. Mereka bukan tidak kuat, mereka hanya belum belajar bahwa rasa tidak nyaman tidak selalu berarti gagal. Kadang itu tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Sebagian ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai paradoks kebahagiaan. Makin keras seseorang mengejar kenyamanan dan kesenangan, makin jauh ia dari rasa puas. Sementara mereka yang mau duduk di tengah ketidaknyamanan, menghadapinya dengan kesadaran, malah melaporkan kepuasan hidup yang lebih stabil. Data dari Harvard Study of Adult Development, studi terpanjang tentang kebahagiaan manusia, menunjukkan bahwa kualitas hidup jangka panjang lebih banyak ditentukan oleh ketahanan mental dan kemampuan menghadapi kesulitan, bukan seberapa banyak kenyamanan yang dimiliki. Jadi, ketika rasa cemas datang, ketika situasi tak sesuai ekspektasi, jangan buru-buru menolaknya. Mungkin di sanalah latihanmu sedang dimulai. Ketidaknyamanan adalah ruang tempat kamu belajar membedakan antara hal yang bisa kamu kendalikan dan hal yang tidak. Ini bukan sekadar teori, tapi latihan batin yang nyata. Lihat kembali perjalananmu. Ada saat kamu hampir menyerah, tapi justru dari titik itu kamu jadi lebih kuat. Bukankah ironis? Bahwa penderitaan yang dulu kamu benci kini justru membentuk keberanian yang kamu banggakan? Stoikisme tidak meminta kita untuk mencintai rasa sakit, tapi mengajarkan cara melihat nilai di baliknya. Karena hanya dengan cara itu, hidup berhenti terasa seperti beban dan mulai terasa seperti pelatihan. Kamu tidak perlu menjadi ekstrem, tidak perlu hidup asketis atau memutus semua kenikmatan. Yang penting adalah kesadaran. Ketika kenyamanan datang, jangan bergantung. Ketika ketidaknyamanan datang, jangan lari. Di antara dua hal itulah letak kebebasan batin. Sebuah ruang tenang di mana kamu bisa melihat hidup apa adanya, tanpa berlebihan atau menyangkal. Mungkin kita memang tidak akan pernah bisa menghapus rasa tidak nyaman dari hidup, tapi kita bisa menumbuhkan kekuatan untuk menatapnya tanpa gentar. Dan saat itu terjadi, kamu bukan hanya bertahan, kamu berevolusi. Jadi ketika hidup terasa berat, jangan terburu menilai itu sebagai tanda kamu salah arah. Kadang, itu hanya cara semesta menguji sejauh mana kamu benar-benar siap menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena jiwa yang kuat bukan lahir dari ketenangan, tapi dari keberanian untuk berdiri di tengah badai, menatap ketidaknyamanan, dan berkata dalam diam, "Aku siap belajar darimu." Poin 2. Berhentilah menjadi budak emosi. Pernahkah kamu menyadari betapa mudahnya seseorang kehilangan kendali hanya karena satu kata, satu pandangan, atau satu komentar kecil yang tak sesuai dengan egonya? Betapa cepatnya amarah naik, betapa lamanya dendam disimpan, seolah-olah seluruh harga diri bergantung pada validasi orang lain. Padahal, dalam setiap momen itu, kita sedang menyerahkan kendali diri kita,
tanpa sadar menjadi budak dari emosi yang kita pikir sedang kita bela. Emosi adalah reaksi alami, ia bukan musuh. Tapi saat kamu membiarkannya memegang kemudi, kamu berhenti menjadi pengemudi hidupmu sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang sederhana namun sangat sulit. Peristiwa di luar tidak menentukan perasaanmu. Penilaianmu lah yang melakukannya. Ketika kamu marah karena seseorang tidak menghargaimu, sesungguhnya yang melukai bukan perilakunya, tapi ekspektasimu bahwa dia seharusnya menghargaimu. Itulah rantai pertama dari perbudakan emosi. Dalam konteks psikologi modern, hal ini memiliki padanan yang nyata. Sistem limbik dalam otak kita, bagian yang bertugas memproses emosi seperti takut, marah, dan cemas, bergerak jauh lebih cepat daripada bagian rasionalnya, korteks prefrontal. Artinya, sebelum pikiranmu sempat menilai, tubuhmu sudah bereaksi. Inilah sebabnya kita sering menyesal setelah meledak, karena kesadaran datang terlambat. Tapi disinilah letak kabar baiknya. Kesadaran bisa dilatih. Menjadi bebas dari budak emosi bukan berarti menekan perasaan, melainkan belajar mengenalinya tanpa terburu-buru menuruti. Ini seperti berdiri di tepi sungai dan melihat arus deras emosi mengalir. Kamu tidak perlu melompat ke dalamnya setiap kali airnya meluap. Masalahnya, banyak dari kita sudah terlalu lama menyamakan ekspresi emosi dengan kejujuran. Kita pikir, menjadi jujur pada diri sendiri berarti mengatakan semua yang kita rasakan tanpa filter. Padahal, kejujuran yang tidak diiringi kendali hanya akan menjadi pelampiasan. Ada garis tipis antara tulus dan tak terkendali. Budaya modern sering memuja ekspresivitas emosional. Jadilah diri sendiri, katanya. Tapi tanpa kebijaksanaan, kalimat itu justru berbahaya. Karena diri yang belum mengenal kedalaman batinnya sendiri seringkali hanyalah kumpulan reaksi spontan. Orang yang membiarkan emosinya menguasai akan terus merasa hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Satu komentar bisa merusak hari, satu penolakan bisa menghancurkan keyakinan, satu kegagalan bisa menghapus seluruh rasa percaya diri. Mari jujur sebentar. Berapa kali kamu membuat keputusan saat sedang marah dan menyesal sesudahnya? Atau berapa kali kamu menunda sesuatu karena rasa takut yang kamu yakini rasional, padahal hanya emosi yang belum kamu sadari? Dalam riset Cognitive Emotion Regulation tahun 2020, ditemukan bahwa individu yang terbiasa melakukan reappraisal, menafsir ulang emosi secara sadar, memiliki ketahanan mental yang lebih tinggi dan tingkat stres yang lebih rendah dibanding mereka yang hanya bereaksi secara impulsif. Artinya, kemampuan untuk berhenti sejenak dan menilai kembali bukan kelemahan. Itu kekuatan yang dilatih. Mungkin sebagian dari kita takut kehilangan jiwa kalau terlalu mengendalikan emosi, seolah ketenangan akan membuat kita hambar. Padahal, kendali yang sehat justru memperdalam rasa. Orang yang bisa menahan diri bukan berarti tidak marah. Dia hanya tahu kapan dan bagaimana menyalurkannya. Ia tidak menghapus emosinya. Ia mengarahkannya. Ambil contoh sederhana. Ada dua orang yang sama-sama tersinggung di tempat kerja. Yang pertama langsung membalas dengan nada tinggi, menuntut keadilan, berdebat sampai suasana memburuk. Yang kedua diam sejenak, menarik napas, lalu berbicara dengan nada tenang tapi tegas, mengutarakan keberatan tanpa kehilangan wibawa. Siapa yang lebih kuat? Bukan yang paling keras, tapi yang paling sadar akan dirinya sendiri. Dalam filosofi Stoik, ada pandangan bahwa kemarahan adalah bentuk kegilaan sementara. Dan itu logis, karena saat marah, nalar kita berhenti bekerja. Tubuh dikuasai hormon adrenalin yang membuat kita siap bertarung, bahkan ketika tidak ada musuh yang nyata. Namun manusia dewasa, yang terlatih, tahu bahwa tidak semua peperangan pantas dimenangkan. Ada kalanya diam adalah kekuatan yang lebih besar daripada ledakan. Tapi kita juga harus adil. Tidak semua orang mampu menahan emosi karena sebagian di antaranya membawa luka lama yang belum sembuh. Ada amarah yang lahir dari trauma, ada kesedihan yang tersisa dari kehilangan. Maka,
Menguasai emosi bukan berarti menolak luka, tapi mengakuinya tanpa menyerahkan hidup kita padanya. Kamu bisa berkata pada diri sendiri, "Aku tahu aku sedang marah. Aku tahu aku sedih. Tapi aku tidak akan membiarkan emosi ini menentukan siapa aku." Itulah kalimat kecil yang bisa menyelamatkan banyak keputusan besar. Banyak yang mengira bahwa menahan emosi itu tidak sehat. Padahal yang tidak sehat adalah menahan tanpa memahami. Mengelola emosi berbeda dari menekan. Menekan adalah mendorongnya ke bawah tanpa pemrosesan, dan itu memang berbahaya. Tapi mengelola berarti memprosesnya, melihat akar, menimbang makna, memilih cara merespons. Sebaliknya, ada juga yang terlalu memanjakan emosinya. Mereka merasa setiap perasaan harus diungkapkan, setiap sakit hati harus dibalas, setiap kekecewaan harus dipamerkan. Ironisnya, itu membuat mereka makin kehilangan kendali. Seperti orang yang membiarkan hewan liar berlari bebas di dalam rumah, mereka jadi tamu di wilayah batin sendiri. Penguasaan emosi bukan sekadar ketenangan luar, tapi kemampuan untuk memilih reaksi batin. Marcus Aurelius menulis, "Ketenangan adalah kekuatan tertinggi manusia." Ia tidak berbicara tentang wajah tanpa ekspresi, tapi tentang batin yang tidak dikacaukan oleh setiap perubahan cuaca emosional. Secara realistis, ini bukan hal mudah. Kamu tidak bisa tiba-tiba berhenti menjadi reaktif hanya karena tahu teorinya. Tapi kamu bisa mulai dengan hal kecil. Tarik napas sebelum menjawab pesan yang menyinggungmu, diam 5 detik sebelum menyela orang lain, atau tulis dulu perasaanmu sebelum mengungkapkannya. Hal kecil itu seperti latihan otot, konsisten, dan lama-lama membentuk kekuatan baru. Beberapa penelitian modern mendukung hal ini. Dalam studi dari Journal of Behavioral Therapy 2022, disebutkan bahwa praktik reflektif seperti journaling dan mindful breathing menurunkan aktivitas amigdala hingga 30% dalam situasi stres. Artinya, ketika kamu belajar berhenti sejenak, kamu tidak sedang menahan. Kamu sedang memberi ruang bagi nalar untuk bekerja sebelum emosi mengambil alih. Bayangkan jika setiap orang mampu melakukan itu. Dunia mungkin tidak akan lebih tenang, tapi manusia di dalamnya akan lebih matang. Karena kekacauan tidak datang dari peristiwa besar saja, tapi dari manusia yang kehilangan kendali atas dirinya. Tentu, ada saatnya kamu perlu mengekspresikan emosi. Menangis, berbicara, meminta tolong, itu manusiawi. Tapi lakukan dengan kesadaran penuh, bukan karena dorongan spontan yang meluap tanpa arah. Ada perbedaan besar antara aku memilih untuk marah dan aku dikendalikan oleh amarah. Dan kadang, setelah badai itu lewat, kamu akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu memicu emosimu ternyata tidak sepenting itu. Kamu hanya kelelahan, lapar, cemas, atau ingin dimengerti. Kesadaran kecil ini mengubah banyak hal, karena saat kamu mengenali motif tersembunyi di balik emosimu, kamu tidak lagi memperbudak diri sendiri. Ketenangan bukan ketidakpekaan. Justru di dalam ketenangan ada kepekaan yang jernih, yang bisa melihat realitas apa adanya tanpa dibelokkan oleh rasa. Orang yang mampu mengendalikan emosinya tidak menjadi dingin, ia hanya tidak mudah terbakar. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus bertindak. Dan itulah kekuatan sejati. Menguasai diri sendiri ketika dunia di luar mencoba memprovokasi dari segala arah. Maka, berhentilah menjadi budak emosi. Karena setiap kali kamu bereaksi tanpa kesadaran, kamu menyerahkan kebebasanmu sedikit demi sedikit. Tapi setiap kali kamu menahan diri, menarik napas, memilih respons yang selaras dengan nilai-nilaimu, kamu sedang merebut kembali kekuasaan atas dirimu sendiri. Bukan dunia yang membuatmu menderita, melainkan penilaianmu terhadap dunia. Dan ketika kamu belajar menilai dengan lebih sadar, kamu bukan hanya lebih tenang, kamu juga menjadi lebih manusia. Poin 3. Tidak ada yang adil, hidup tidak berutang. Apapun padamu, kita sering mendengar orang berkata dengan getir, "Padahal aku sudah berusaha, kenapa hasilnya tetap begini?"
Kalimat itu tidak asing, karena di satu titik setiap orang pernah mengucapkannya, seolah hidup punya kewajiban untuk membalas setiap kebaikan kita dengan hasil yang manis. Tapi jika kita mau jujur, bukankah itu bentuk lain dari ilusi bahwa dunia berjalan sesuai moral pribadi kita? Faktanya, hidup tidak punya sistem penilaian yang tertib. Alam tidak memberi penghargaan pada orang baik, dan nasib tidak selalu berpihak pada yang benar. Kita hanya hidup di antara peluang, keputusan, dan konsekuensi. Stoikisme menegaskan hal ini dengan tegas. Hidup tidak adil, dan memang tidak pernah dijanjikan untuk adil. Dunia tidak berutang apapun padamu, tidak keadilan, tidak pengakuan, bahkan tidak kebahagiaan. Tapi dari kesadaran inilah lahir ketenangan sejati. Kita tumbuh dalam budaya yang memuliakan keadilan universal. Diajarkan sejak kecil bahwa yang baik akan menang, bahwa kerja keras pasti berbuah manis, bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Ajaran itu indah, tapi tidak selalu benar dalam kenyataan. Kadang orang licik naik lebih cepat, orang jujur jatuh lebih keras, dan mereka yang berjuang malah dilupakan. Tapi apakah itu berarti kita harus berhenti berbuat baik? Mungkin ini yang paling berat. Menerima bahwa kita bisa melakukan segalanya dengan benar dan tetap gagal. Bahwa ada orang yang berjuang seumur hidup, tapi tidak pernah mendapat pengakuan. Tapi justru disinilah titik ujian paling penting. Bukan untuk menuntut dunia adil, tapi untuk menguji apakah kebaikan kita tulus tanpa syarat. Penelitian psikologi sosial dari Journal of Personality and Social Psychology 2021 menemukan bahwa manusia memiliki bias yang disebut just world hypothesis, keyakinan bahwa dunia pada dasarnya adil dan orang mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Bias ini menenangkan, tapi berbahaya karena membuat kita kaget dan frustrasi saat kenyataan tidak sesuai. Ketika dunia tidak adil, sebagian orang tenggelam dalam sinisme, sebagian lain menjadi korban selamanya. Tapi para Stoik memilih jalan ketiga, menerima kenyataan tanpa menyerah pada pahitnya. Marcus Aurelius menulis, "Tidak ada yang menjamin keadilan di luar dirimu sendiri. Maka jadilah adil meski dunia tidak." Kalimat itu bukan hanya kalimat moral, tapi juga strategi mental. Jika kamu menunggu keadilan datang dari luar, kamu akan terus kecewa. Tapi kalau kamu memutuskan untuk tetap adil, tetap berintegritas meski tidak dihargai, maka kamu sudah bebas dari permainan dunia. Ada penelitian menarik dari Harvard tentang moral resilience, ketahanan moral, yang menyebut bahwa orang yang memisahkan nilai pribadinya dari hasil eksternal lebih jarang mengalami burnout. Mereka tidak mengharapkan dunia memberi penghargaan. Mereka fokus pada menjaga prinsip. Jadi bukan dunia yang menguatkan mereka, tapi pilihan mereka sendiri. Coba lihat di sekeliling. Ada orang yang terus berbuat baik tanpa berharap imbalan. Kadang dianggap bodoh, kadang disalahpahami. Tapi justru orang seperti itu yang paling kuat. Karena mereka sudah berhenti bertransaksi dengan dunia. Mereka tidak lagi berkata, "Aku melakukan ini supaya dunia membalas." Tapi aku melakukan ini karena ini pantas dilakukan. Namun tidak semua orang mampu sampai ke titik itu. Wajar jika ada rasa marah, kecewa, bahkan dendam terhadap ketidakadilan. Itu manusiawi, tapi jangan biarkan perasaan itu berubah menjadi racun yang membuatmu berhenti bergerak. Ada yang ketika ditimpa ketidakadilan memilih berkata, "Ini tidak adil, tapi aku tetap akan berdiri." Ada pula yang berkata, "Kalau dunia tidak adil, aku juga akan main kotor." Perbedaannya tipis, tapi akibatnya jauh. Yang pertama jadi bijak, yang kedua jadi pahit. Stoikisme tidak mengajarkan kepasrahan buta. Mereka tidak bilang biarkan saja. Mereka bilang, terima kenyataannya, lalu bertindak dari kesadaran, bukan dari kepahitan. Ada kalanya hidup memberi kita peran sebagai korban, tapi itu tidak berarti kita harus tetap di situ selamanya. Hidup memang tidak berutang apapun, tapi kita tetap bisa menagih diri sendiri untuk bertindak dengan nilai.
untuk tidak berubah menjadi seperti ketidakadilan yang kita benci. Mari kita bicara lebih dalam. Pernahkah kamu berpikir bahwa rasa marah terhadap ketidakadilan sebenarnya adalah bentuk ketakutan? Takut bahwa kerja kerasmu sia-sia. Takut bahwa kebaikanmu tidak ada artinya. Takut bahwa semua perjuangan ini hanyalah permainan kosong. Dan mungkin itu benar sebagian, karena hasil tidak selalu berpihak pada kita. Tapi makna tidak pernah datang dari hasil. Makna datang dari kesadaran bahwa kamu tetap memilih menjadi manusia yang tidak menyerah pada keburukan, meski dunia tidak memberi alasan untuk bertahan. Kadang kita berpikir, aku tidak akan peduli lagi. Tapi lihat baik-baik. Apakah itu ketenangan atau kepahitan yang disamarkan? Ada perbedaan antara menerima ketidakadilan dengan apatis terhadap penderitaan orang lain. Penerimaan sejati bukan berhenti peduli, melainkan berhenti berharap balasan. Kamu tetap peduli, tapi tidak menggantungkan kedamaianmu pada hasil. Dalam kehidupan sosial, orang sering menyalahgunakan konsep realistis untuk membenarkan sikap dingin dan sinis. Tapi stoikisme tidak seperti itu. Realistis bukan berarti kehilangan empati, melainkan memahami bahwa empati pun perlu arah. Kamu tidak bisa memperbaiki seluruh dunia, tapi kamu bisa memperbaiki caramu merespons dunia. Dan dari sana, pengaruhmu menyebar ke sekitarmu. Bukan karena kamu menuntut keadilan, tapi karena kamu mewujudkannya lewat tindakan. Sejarah pun menunjukkan, keadilan jarang datang karena dunia tiba-tiba sadar. Keadilan muncul karena ada orang-orang yang menolak kehilangan integritasnya, bahkan saat segalanya tampak tidak adil. Mereka tidak menunggu dunia berubah untuk bertindak benar. Mereka bertindak benar agar dunia punya peluang untuk berubah. Jadi, ketika kamu merasa hidup tidak adil, mungkin kamu benar. Tapi jangan buru-buru merasa dikalahkan. Gunakan ketidakadilan itu sebagai bahan bakar untuk menguatkan prinsipmu. Hidup tidak berutang apapun, tapi kamu selalu berutang pada dirimu sendiri, untuk tidak berhenti menjadi manusia yang bernilai. Kadang dunia memang tidak adil, dan mungkin tidak akan pernah adil. Tapi itulah mengapa kamu harus tetap jujur, tetap berjuang, tetap lembut. Karena kalau kamu ikut menjadi keras dan culas, maka ketidakadilan menang dua kali, di luar dan di dalam dirimu. Pada akhirnya, keadilan yang kamu cari di luar mungkin tidak akan pernah datang. Tapi ketenangan yang kamu bangun di dalam, itu hanya bisa kamu ciptakan sendiri. Dunia tidak berutang apapun padamu, dan justru karena itu, kamu bebas menentukan siapa dirimu di tengah ketidakpastian ini. Poin 4. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan, lepaskan sisanya. Coba renungkan sejenak. Berapa banyak waktu dalam hidupmu habis untuk hal-hal yang sebenarnya tak bisa kamu kendalikan? Kamu marah karena orang lain tidak berubah, kecewa karena dunia tak berpihak, cemas memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dan ironisnya, semakin kamu mencoba mengontrol segalanya, semakin hidup terasa lepas dari genggaman. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sesederhana, tapi sedalam jurang batin manusia. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak. Kedengarannya mudah, tapi penerapannya menuntut keberanian mental yang luar biasa. Karena di sanalah letak pertempuran sesungguhnya. Antara ego yang ingin berkuasa atas segalanya, dan kebijaksanaan yang tahu kapan harus berhenti berperang. Kita sering terjebak dalam keyakinan modern, bahwa segalanya bisa diatur asal niat dan usaha cukup kuat. Dunia kerja, motivasi, bahkan media sering menjual kalimat seperti, kamu bisa mengendalikan nasibmu. Padahal, itu setengah benar. Kamu bisa mengendalikan usahamu, tapi tidak hasilnya. Kamu bisa mengendalikan sikapmu, tapi tidak sikap orang lain. Ilusi kendali memberi kenyamanan semu, tapi sekaligus menjerat kita dalam rasa frustrasi yang tanpa ujung. Sebuah penelitian psikologi dari American Psychological Association menemukan bahwa tingkat stres manusia meningkat signifikan ketika mereka merasa kehilangan kontrol, bahkan lebih besar dibanding stres akibat beban kerja itu sendiri. Tapi menariknya, stres menurun drastis ketika seseorang mulai memfokuskan energinya hanya pada aspek yang memang bisa ia ubah. Artinya,
Rasa damai bukan datang dari menguasai dunia luar, tapi dari menguasai perhatian sendiri. Ada alasan biologis di baliknya. Otak manusia, terutama bagian amigdala, dirancang untuk bereaksi cepat terhadap ancaman dan ketidakpastian. Itu sebabnya, saat kamu mencoba mengendalikan hal-hal di luar jangkauanmu, seperti opini orang lain, cuaca, atau hasil dari kerja kerasmu, otakmu terus berada dalam mode siaga, seolah bahaya selalu mengintai. Dan pada titik tertentu, kelelahan emosional muncul. Kamu mulai kehilangan arah, bukan karena kalah, tapi karena berjuang di medan yang bukan milikmu. Namun bukan berarti kamu harus berhenti berjuang. Mengendalikan yang bisa dikendalikan justru berarti bertanggung jawab penuh atas hal-hal yang berada dalam jangkauanmu. Tindakan, nilai, keputusan, dan reaksi. Itu bukan pasrah, itu disiplin. Dalam bahasa sederhana, berhenti mencoba mengatur dunia bukan berarti menyerah, tapi mulai fokus memperbaiki cara kamu menanggapinya. Ambil contoh sederhana. Kamu sedang bekerja keras tapi hasilnya tidak sesuai. Seseorang lain mendapatkan pengakuan lebih cepat, meski usahanya tidak sebesarmu. Kamu bisa memilih dua jalan, menghabiskan energi menyesali keadilan dunia, atau mengarahkan fokus pada peningkatan diri. Orang stoik tidak menyangkal rasa kecewa, tapi mereka tidak menyalakan api di dalamnya. Mereka menerima bahwa faktor luar akan selalu berubah. Dan justru karena itu, mereka berusaha menjadi batu karang di tengah gelombang, bukan kapal yang hanyut di bawah arus. Banyak orang menganggap menerima berarti lemah. Padahal justru itu puncak kekuatan mental. Diperlukan kendali luar biasa untuk berkata, "Aku tidak bisa mengubah itu, tapi aku bisa mengubah diriku." Dalam filsafat stoik, hal-hal di luar kendali disebut externals. Opini, reputasi, cuaca, bahkan tubuh kita sendiri. Sementara hal-hal yang bisa dikendalikan disebut internals. Penilaian, niat, tindakan, dan keputusan moral. Kebijaksanaan dimulai ketika kita berhenti mencampur keduanya. Namun ada sisi gelap dari ajaran ini jika disalahpahami. Sebagian orang menggunakan prinsip ini untuk membenarkan ketidakpedulian. Aku tidak bisa mengendalikan sistem, jadi buat apa peduli? Ini bukan stoikisme, tapi apatisme terselubung. Fokus pada kendali pribadi bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Justru karena dunia sering tidak bisa kita kendalikan, kita harus memastikan tindakan kita tetap mencerminkan nilai yang benar. Menariknya, penelitian tentang self-efficacy oleh Albert Bandura menunjukkan bahwa orang yang memahami batas kendali pribadinya memiliki ketahanan mental yang jauh lebih tinggi. Mereka tidak menyerah, tapi mereka juga tidak memaksa realitas tunduk pada keinginannya. Mereka fleksibel, realistis, dan fokus pada tindakan yang berdampak langsung. Itulah kombinasi antara kedewasaan dan efisiensi mental. Pikirkan begini. Ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan orang lain, kamu memberi ruang bagi kedamaian. Ketika kamu berhenti menuntut dunia untuk adil, kamu memberi ruang bagi kebijaksanaan. Dan ketika kamu berhenti menolak apa yang tidak bisa diubah, kamu akhirnya menemukan kebebasan sejati. Karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh hal-hal di luar dirimu. Kadang yang perlu kamu ubah bukan dunia, tapi fokusmu. Karena ketenangan bukan datang saat segalanya berjalan sesuai rencana, tapi saat kamu bisa tenang meski rencana itu berubah. Dunia akan tetap kacau, orang tetap tak bisa ditebak, hasil tetap tak pasti. Tapi kamu masih punya kendali atas satu hal. Bagaimana kamu merespons semuanya. Dan dari situlah kekuatan mental sejati lahir. Poin 5. Latih kesulitan secara sukarela untuk membangun kemauan yang tak tergoyahkan. Pernahkah kamu menyadari bahwa sebagian besar ketangguhan manusia lahir bukan karena mereka menginginkannya, tapi karena hidup memaksa mereka untuk kuat? Namun di sisi lain, ada jenis kekuatan yang lebih tinggi. Kekuatan yang tidak menunggu badai datang, tapi justru berjalan ke tengah hujan dengan kesadaran penuh. Itulah esensi dari melatih kesulitan secara sukarela. Kita hidup di masa di mana kenyamanan mudah sekali didapat. Hanya dengan sentuhan jari, makanan datang ke meja.
Pendingin ruangan menyesuaikan suhu tubuh. Dunia kita dirancang untuk membuat segalanya praktis, efisien, dan nyaman. Tapi di balik semua itu, ada efek samping yang jarang disadari. Kemunduran daya tahan batin. Saat hidup menjadi terlalu lembut, manusia kehilangan ketajaman jiwanya. Filsuf Romawi kuno, Seneca, pernah menulis bahwa sesekali kita perlu hidup seolah kita miskin. Tidur di lantai, makan seadanya, memakai pakaian kasar. Bukan karena kita senang menderita, tetapi agar kita tahu betapa sedikit yang sebenarnya kita butuhkan untuk tetap kuat. Gagasan ini bukan sekadar romantisasi kesulitan, tapi bentuk latihan batin agar ketika badai datang, kita tidak kaget, tidak panik, dan tidak menyerah pada keadaan. Secara psikologis, kebiasaan menghadapi ketidaknyamanan ringan dapat menurunkan sensitivitas otak terhadap stres. Penelitian dari Harvard Health menunjukkan bahwa latihan seperti mandi air dingin, puasa ringan, atau aktivitas fisik rutin yang menantang dapat meningkatkan kadar endorfin dan dopamin secara alami. Tubuh belajar untuk tidak panik menghadapi tekanan. Sementara pikiran belajar untuk menafsirkan ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses, bukan ancaman. Tapi mari kita bicara lebih dalam. Mengapa kita begitu takut terhadap kesulitan? Mungkin bukan karena sakitnya, tapi karena kehilangan rasa kontrol. Karena di era serba cepat ini, kita terbiasa dengan perasaan harus bisa, harus nyaman, harus sesuai rencana. Begitu hidup sedikit menyimpang dari jalur itu, sebagian orang langsung goyah. Padahal, kesulitan tidak selalu berarti penderitaan. Terkadang ia adalah ruang antara pertumbuhan dan kebebasan batin. Melatih kesulitan bukan berarti menindas diri sendiri. Ini bukan tentang membuktikan, aku lebih kuat dari yang lain, tapi tentang mendidik jiwa agar tidak mudah runtuh saat realitas berubah arah. Misalnya, ketika kamu menahan diri untuk tidak membeli hal yang sebenarnya tidak perlu, itu latihan kecil untuk menahan impuls. Saat kamu sengaja memilih berjalan kaki daripada naik kendaraan, agar tubuhmu terlatih, itu latihan disiplin kecil. Saat kamu menahan emosi dan memilih diam ketika diserang, itu latihan besar dalam penguasaan diri. Semua bentuk latihan kecil itu perlahan membentuk mental yang stabil dan tidak reaktif. Namun latihan ini punya batas. Jika dilakukan hanya untuk kesombongan, sekadar ingin dianggap kuat, maka latihan itu kehilangan maknanya. Stoikisme mengingatkan, kesulitan yang kamu pilih seharusnya mendidikmu, bukan menjauhkanmu dari manusia lain. Karena orang yang benar-benar tangguh bukanlah yang mampu menahan sakit paling lama, tapi yang mampu tetap rendah hati saat menghadapi rasa sakitnya. Ada sisi lain yang lebih menarik. Orang yang berani menghadapi ketidaknyamanan dengan sadar, biasanya memiliki tingkat ketenangan yang berbeda. Mereka tidak menolak rasa takut, tapi juga tidak tunduk padanya. Mereka tahu bahwa setiap rasa sakit membawa pelajaran tersembunyi, dan yang lebih dalam lagi. Mereka berhenti berharap hidup akan mudah, karena mereka sudah sibuk menyiapkan diri untuk menjadi lebih tangguh dari hidup itu sendiri. Bayangkan dua orang, yang pertama selalu mencari jalan paling mudah, menghindari tantangan, menolak perubahan. Yang kedua, sesekali melangkah keluar zona nyamannya, belajar hal baru yang membuatnya gugup, menghadapi orang yang tidak sejalan dengannya, mengambil tanggung jawab yang berat. Siapa yang akan lebih siap saat ujian hidup datang tanpa pemberitahuan? Dunia tidak akan berhenti melempar ujian hanya karena kita ingin tenang. Tapi kita bisa belajar menatapnya dengan kepala tegak, bukan dengan perasaan takut, tapi dengan keyakinan. Aku sudah berlatih untuk ini. Itulah makna sebenarnya dari latihan kesulitan. Bukan mencari penderitaan, tapi menyiapkan mental agar tidak dihancurkan oleh penderitaan yang datang. Ketika kamu mulai memilih hal-hal yang sulit dengan sadar, berjalan melawan arus, menunda kesenangan, mengontrol impuls, kamu sedang menanam fondasi ketangguhan yang tak tergoyahkan. Dan pelan-pelan, kamu akan menyadari
Hidup bukan lagi tentang menghindari badai, tapi tentang belajar menari di tengahnya. Poin 6. Lepaskan keterikatan pada hasil, jatuh cintalah pada prosesnya. Pernahkah kamu merasa lelah bukan karena kerja kerasnya, tapi karena terlalu berharap hasilnya sesuai keinginanmu? Ada semacam keletihan halus yang muncul ketika setiap langkah diukur dengan apa yang kudapat, bukan apa yang kupelajari. Dan di titik itu, hidup mulai terasa seperti kompetisi tanpa garis akhir, berlari terus, tapi tak pernah benar-benar sampai. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat menenangkan. Berhentilah menimbang hidup dari hasilnya, dan mulai melihat nilai dari prosesnya. Karena hasil adalah sesuatu yang tak sepenuhnya bisa kamu kendalikan. Tapi proses, bagaimana kamu bertindak, berpikir, berjuang, itulah yang sepenuhnya milikmu. Kita hidup di era di mana hasil menjadi agama baru. Gelar, pencapaian, angka, dan validasi sosial menjadi alat ukur nilai diri. Dunia memuja pemenang, tapi jarang menghormati mereka yang setia berproses meski belum sampai. Padahal, justru di sanalah ketenangan batin lahir. Di ruang hening di mana kamu melakukan sesuatu bukan untuk dilihat, tapi karena itu sejalan dengan nilai terdalammu. Sebagian orang bekerja keras sepanjang hidup hanya untuk menemukan bahwa hasil yang mereka kejar ternyata tidak memberi ketenangan yang dijanjikan. Sebuah studi dari Harvard Business Review tahun 2022 mencatat bahwa lebih dari 60% profesional berprestasi tinggi tetap mengalami achievement fatigue. Kelelahan eksistensial akibat hidup yang terus mengejar pencapaian baru tanpa pernah merasa cukup. Hasil yang dicapai seolah tak pernah benar-benar menenangkan. Di sisi lain, mereka yang mencintai prosesnya justru terlihat lebih ringan menjalani hidup. Mereka tetap bekerja keras, tapi tanpa beban harus diakui. Mereka menikmati perjalanan, meski belum tahu kapan sampai. Mereka tahu bahwa setiap usaha adalah bagian dari pertumbuhan, bukan sekadar investasi menuju penghargaan. Namun bukan berarti melepaskan hasil berarti berhenti berambisi. Melepaskan keterikatan bukan menyerah. Ini soal mengalihkan fokus. Dari aku harus menang, menjadi aku harus melakukan yang terbaik. Dari hasil ini milikku, menjadi perjalananku adalah guruku. Itu perbedaan halus tapi revolusioner dalam cara berpikir. Contohnya sederhana. Seorang pelukis sejati melukis bukan karena ingin karyanya laku, tapi karena ia tak bisa tidak melukis. Ia mencintai proses mencampur warna, menatap kanvas kosong, dan mengekspresikan pikirannya. Jika lukisannya diapresiasi, itu bonus. Tapi jika tidak, esensinya tetap utuh. Sama halnya dengan seseorang yang menulis, berlatih, atau bekerja bukan untuk piala, tapi karena ia tahu, dirinya tumbuh lewat usaha itu. Masalahnya, banyak dari kita tanpa sadar mengikat harga diri pada hasil akhir. Gagal satu kali, langsung runtuh. Tidak diakui, langsung merasa tidak berarti. Seolah dunia wajib memberi penghargaan atas setiap usaha kita. Padahal tidak. Hidup tidak berutang apapun. Justru dengan menerima itu, kita membebaskan diri. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menolak ambisi, tapi mengingatkan agar ambisi tidak menjadikan kita budak hasil. Marcus Aurelius menulis, "Berbuatlah dengan benar. Biarkan hasilnya datang atau tidak, sebagaimana alam menentukannya." Kalimat itu bukan pasrah, melainkan bentuk kebijaksanaan yang lahir dari kesadaran bahwa nilai sejati bukan pada kemenangan, tapi pada cara kita berjuang. Dan anehnya, ketika seseorang berhenti terobsesi pada hasil, peluang justru mulai datang. Secara psikologis, fokus pada proses meningkatkan kualitas perhatian, menurunkan stres, dan memperbaiki performa. Ketika pikiran tidak terus-menerus dikejar kecemasan, bagaimana nanti hasilnya? Energi bisa digunakan sepenuhnya untuk tindakan nyata di saat ini. Dalam banyak kasus, hal ini justru membuat hasil yang lebih baik datang tanpa dipaksa. Melepaskan hasil tidak berarti kamu kehilangan arah, tapi menemukan kebebasan. Kamu tetap berjuang, tetap berusaha, tapi tanpa ketergantungan pada validasi eksternal.
Dan disitulah kekuatan mental sejati tumbuh. Saat kamu tidak lagi diikat oleh kemenangan atau kegagalan, tapi oleh cinta terhadap perjalanan itu sendiri. Karena pada akhirnya, semua hasil akan pudar. Piala akan berdebu, prestasi akan dilupakan, tapi karakter yang terbentuk dari prosesmu akan tinggal selamanya. Maka belajarlah menikmati jalan yang kamu tempuh, meski belum sampai di tujuan. Jangan hanya jatuh cinta pada hasil yang belum tentu datang. Jatuh cintalah pada proses yang membentuk siapa dirimu hari ini. Poin 7. Hadapi kematian. Hiduplah dengan urgensi dan tujuan. Kebanyakan orang hidup seolah waktu adalah hal yang bisa diperpanjang. Menunda keputusan, menunda keberanian, menunda kebahagiaan. Kita terbiasa berkata, nanti saja, seakan besok dijamin datang. Padahal, kebenaran paling sunyi yang sering kita hindari adalah, waktu tidak pernah berutang apapun kepada kita. Kematian bukan ancaman, tapi pengingat. Ia bukan akhir dari kehidupan, melainkan batas yang menegaskan nilainya. Tanpa batas waktu, manusia tak akan pernah merasa urgensi untuk mencintai, bekerja, atau memaknai. Kesadaran bahwa hidup bisa berhenti kapan saja, seharusnya membuat kita lebih hadir di setiap detik yang lewat. Bukan justru menakut-nakuti diri sendiri. Dalam tradisi Stoik, ada istilah memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Kalimat ini bukan pesan kelam, tapi panggilan untuk hidup lebih sadar. Marcus Aurelius menulis bahwa mengingat kematian bukan berarti hidup dalam ketakutan, melainkan dalam kejelasan. Karena hanya ketika kita sadar akan akhir, kita benar-benar bisa memilih bagaimana ingin hidup. Sebuah studi dari Frontiers in Psychology tahun 2019 menunjukkan bahwa orang yang sering merenungkan kefanaan justru memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Mereka cenderung lebih fokus pada makna, lebih menghargai relasi, dan lebih sedikit menunda hal-hal penting. Sementara mereka yang menolak memikirkan kematian, seringkali hidup dalam kesibukan yang hampa, aktif tapi tanpa arah. Coba bayangkan ini. Jika kamu tahu besok adalah hari terakhirmu, apa yang akan kamu lakukan malam ini? Apakah kamu akan sibuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, atau memilih berbicara dengan jujur pada orang yang kamu sayangi? Pertanyaan sederhana ini seringkali membuka tabir antara hidup yang dijalani dengan kesadaran dan hidup yang hanya dijalani karena kebiasaan. Namun tentu tidak semua orang siap menghadapi ide tentang kematian. Ada yang menganggapnya menakutkan, bahkan melemahkan semangat hidup. Tapi ketakutan itu biasanya muncul karena kita belum berdamai dengan fakta bahwa hidup memang terbatas. Dan batas itu bukan musuh. Ia justru yang memberi bentuk, arah, dan makna pada setiap langkah kita. Tanpa batas, hidup hanya akan jadi arus tanpa tepi, tanpa urgensi untuk benar-benar hidup dengan niat. Banyak orang baru memahami nilai hidup setelah kehilangan. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan kesempatan, kehilangan waktu. Dalam banyak kasus, mereka mulai hidup, benar-benar hidup setelah nyaris kehilangan segalanya. Tapi apakah kita harus menunggu sampai mati sedikit dulu baru belajar hidup? Tidak perlu. Refleksi saja sudah cukup, jika dilakukan dengan jujur dan tanpa penyangkalan. Kematian seharusnya bukan membuat kita menyerah, tapi memperjelas prioritas. Ia menyingkirkan yang tidak penting, ambisi kosong, dendam, ego, gengsi. Ia mengembalikan fokus pada apa yang sungguh berarti, nilai, hubungan, pertumbuhan, kebajikan. Karena ketika kamu sadar waktu terbatas, kamu berhenti membuang energi untuk hal yang tak perlu. Tapi tentu, kesadaran ini juga perlu dijaga agar tidak berubah menjadi kecemasan. Mengingat kematian bukan berarti hidup dalam ketakutan terus-menerus. Tujuannya adalah keseimbangan, mengingat waktu terbatas, namun tetap tenang menjalaninya. Memento mori bukan mantra muram, melainkan kompas batin agar kamu tidak tersesat dalam kesibukan yang palsu. Menariknya, para peneliti menyebut bahwa refleksi kematian dapat memunculkan efek kebangkitan makna, peningkatan kesadaran spiritual dan kehadiran batin.
Orang yang rutin merenungkan kefanaan cenderung lebih terhubung dengan nilai kemanusiaan dan lebih sensitif terhadap keindahan kecil yang dulu diabaikan. Mungkin itu sebabnya, setelah kehilangan, manusia justru jadi lebih lembut, lebih sabar, lebih bersyukur. Jika kamu perhatikan, tokoh-tokoh besar sepanjang sejarah hidup dengan kesadaran akan kefanaan. Mereka bertindak cepat, berbicara jujur, bekerja keras, karena mereka tahu waktu tidak bisa dinegosiasikan. Sementara banyak orang modern hidup dalam ilusi panjang umur, sibuk menunda, tapi tak sadar perlahan menua. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, kapan aku akan mati, tapi bagaimana aku hidup hari ini? Jika besok tak datang, apakah kamu sudah mencintai dengan sungguh-sungguh? Apakah kamu sudah jujur pada dirimu sendiri? Apakah kamu sudah meninggalkan sesuatu yang bernilai meski kecil? Kematian memang tidak bisa dihindari, tapi ketakutan terhadapnya bisa dijinakkan dengan cara hidup yang benar. Hidup yang punya arah, bukan sekadar rutinitas. Hidup yang dijalani dengan kesadaran, bukan dengan autopilot. Karena pada akhirnya, hidup yang benar-benar berarti bukan yang paling panjang, tapi yang paling penuh kesadaran. Jadi, hadapilah kematian bukan dengan ketakutan, tapi dengan penghormatan. Biarkan kesadarannya menjadi bahan bakar, bukan bayangan gelap. Hiduplah dengan urgensi, tapi juga dengan ketenangan. Sebab ketika kamu sadar bahwa waktu terbatas, setiap detikmu berubah menjadi kesempatan. Bukan untuk bertahan, tapi untuk benar-benar hidup. Poin 8, jadilah pejuang kebajikan, bukan pencari persetujuan. Ada satu kebiasaan halus yang sering tidak disadari banyak orang. Hidup demi dilihat, demi disukai, demi dianggap baik. Kita tumbuh di dunia yang menilai segalanya dari citra, dari tampilan luar yang bisa dikonsumsi publik. Akibatnya, banyak orang lupa satu hal penting. Menjadi baik dan terlihat baik itu dua hal yang sangat berbeda. Kamu mungkin pernah merasakannya sendiri. Ketika kamu berbuat sesuatu yang benar, tapi justru disalahpahami. Atau ketika kamu jujur, tapi malah ditolak karena kejujuranmu tidak nyaman didengar. Di titik itu, kamu belajar satu pelajaran penting. Kebajikan tidak selalu populer, dan kebenaran tidak selalu diterima. Tapi di sanalah nilai sejatinya diuji. Stoikisme mengingatkan bahwa reputasi adalah hal eksternal, sedangkan kebajikan adalah hal internal. Kita tidak punya kendali penuh atas opini orang lain, tapi kita sepenuhnya bertanggung jawab pada tindakan kita sendiri. Hidup demi disukai berarti menyerahkan kendali hidupmu kepada dunia. Tapi hidup demi kebajikan berarti kamu berdiri tegak, bahkan ketika sendirian. Dalam konteks modern, dorongan untuk mencari persetujuan semakin kuat. Media sosial menciptakan sistem nilai baru. Jumlah like, komentar, dan perhatian publik menjadi ukuran moral yang semu. Studi dari Harvard Business School pada 2020 menemukan bahwa manusia secara naluriah menyesuaikan perilaku mereka agar diterima oleh kelompok sosial, bahkan ketika itu bertentangan dengan nilai pribadi. Artinya, sebagian besar orang lebih takut tidak disukai daripada takut kehilangan dirinya sendiri. Namun menariknya, pencarian persetujuan itu seringkali bukan tentang orang lain, melainkan tentang rasa aman dalam diri. Kebutuhan untuk diterima adalah kebutuhan biologis. Tapi ketika ia berubah menjadi obsesi, maka lahirlah kelelahan emosional. Kamu terus memainkan peran agar terlihat sempurna, padahal dalam diam, kamu mulai kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Kebajikan dalam pandangan Stoik tidak butuh panggung. Ia tetap bernilai, bahkan jika tidak ada yang melihat. Marcus Aurelius menulis, "Berbuatlah dengan benar, biarkan mereka berbicara." Kalimat itu bukan ajakan untuk keras kepala, melainkan undangan untuk menemukan kebebasan batin. Karena ketika kamu tidak lagi terikat pada opini, kamu mulai benar-benar hidup dalam ketenangan. Tapi mari bicara jujur, hidup dengan kebajikan di tengah dunia yang penuh kepura-puraan tidak mudah. Orang baik sering disalahgunakan, orang jujur sering kalah cepat.
Maka kebijaksanaan di sini bukan hanya soal menjadi baik, tapi menjadi kuat dengan cara yang benar. Seorang pejuang kebajikan tidak naif. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Ia tidak memerangi dunia dengan kemarahan, tapi dengan konsistensi. Kamu bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tidak lagi butuh pembuktian biasanya paling tenang. Mereka tidak ikut berdebat untuk menunjukkan benar, karena mereka tahu tindakan merekalah yang akan berbicara. Dan mereka tidak mudah goyah saat diserang, karena mereka tahu arah langkahnya. Itu bukan kesombongan, itu kejelasan batin. Dalam dunia kerja misalnya, banyak orang berpura-pura setuju demi aman. Tapi orang yang berani menyuarakan kebenaran, dengan hormat, bukan dengan ego, justru sering menjadi sumber perubahan. Mereka mungkin tidak selalu disukai, tapi mereka dihormati. Integritas tidak selalu membawa popularitas, tapi selalu meninggalkan jejak kepercayaan. Dari sisi psikologi, kejujuran batin bahkan terbukti meningkatkan kesejahteraan mental. Studi dari Journal of Positive Psychology menunjukkan bahwa orang yang bertindak sesuai nilai internalnya mengalami tingkat stres lebih rendah dan rasa hidup yang lebih bermakna. Artinya, ketika kamu hidup selaras dengan keyakinanmu, kamu berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Namun, penting juga untuk realistis. Menjadi pejuang kebajikan bukan berarti menolak dunia atau bersikap keras tanpa arah. Kebajikan sejati lahir dari kesadaran dan empati. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Cukup bertindak sesuai nilai dengan cara yang bijak. Karena orang yang benar-benar kuat tidak butuh mengumumkan kebenarannya. Ia hanya perlu menjalaninya. Dan jika suatu hari kamu berdiri sendirian karena memilih jalan yang benar, jangan anggap itu kekalahan. Waktu akan membuktikan bahwa integritas selalu bertahan lebih lama daripada popularitas. Dunia mungkin lupa siapa kamu, tapi batinmu tidak akan lupa siapa kamu pilih untuk menjadi. Maka berhentilah hidup untuk tepuk tangan. Tidak semua kebaikan harus disaksikan. Tidak semua perjuangan butuh sorotan. Kadang, yang paling murni justru terjadi dalam diam. Ketika kamu memilih tetap jujur, tetap adil, tetap manusiawi, meski dunia tidak memperhatikan. Karena pada akhirnya, kebajikan sejati bukan tentang terlihat benar, tapi tentang menjadi benar. Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kesimpulan, mungkin selama ini kita terlalu sibuk berusaha mengendalikan segalanya. Orang lain, situasi, bahkan waktu. Kita lupa bahwa sebagian besar hidup ini tidak tunduk pada kehendak kita. Namun stoikisme mengingatkan, kekuatan sejati bukan tentang menaklukkan dunia di luar sana, tapi menaklukkan diri sendiri di dalam sini. Coba pikirkan sejenak, berapa banyak hal dalam hidupmu yang kamu coba kendalikan, tapi justru membuatmu lelah. Kadang bukan karena situasinya sulit, tapi karena kamu memaksa hidup harus berjalan sesuai keinginanmu. Padahal, dunia tak pernah menandatangani kontrak untuk itu. Filsafat Stoik menempatkan kebahagiaan bukan pada keberuntungan, tapi pada kejernihan dalam menanggapi kenyataan. Dalam studi psikologi modern tentang resilience, ditemukan bahwa ketahanan mental tidak dibangun dari menghindari stres, melainkan dari cara seseorang menafsirkan dan mengelola stres itu. Artinya ketenangan bukan datang setelah badai berlalu, tapi ketika kamu mampu berdiri teguh di tengah badai, tanpa kehilangan arah. Banyak orang mengira kebahagiaan adalah hasil dari dunia yang ramah. Tapi realitas menunjukkan, bahkan di tengah kenyamanan modern, tingkat kecemasan global justru meningkat. Dunia yang semakin mudah ternyata tidak membuat manusia semakin damai. Sebuah penelitian dari World Happiness Report bahkan mencatat paradoks ini. Semakin banyak negara maju, semakin tinggi pula tingkat ketidakpuasan emosional. Mengapa? Karena kemudahan tanpa makna membuat jiwa kehilangan pijakan. Stoikisme menawarkan perspektif yang membumi. Kebahagiaan adalah kemampuan untuk tetap tenang, bahkan ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Ketika kamu berhenti mengeluh atas apa yang tak bisa kamu ubah dan mulai memperbaiki sikap terhadapnya, disitulah kekuatan mental lahir. Kehidupan modern memuja pencapaian, namun jarang menilai kedalaman. Kita diajari untuk terus berlari,
bukan untuk berhenti dan berpikir. Tapi manusia yang kuat secara batin tahu bahwa refleksi jauh lebih berharga daripada ambisi tanpa arah. Ia tidak menolak dunia, tapi menempatkan dirinya dalam keseimbangan dengan dunia. Tidak hanyut, tidak melawan, hanya selaras. Contohnya sederhana. Seseorang kehilangan pekerjaan, lalu memutuskan untuk belajar, memperbaiki diri, dan bangkit dengan arah baru. Itulah penguasaan diri. Atau seseorang diserang oleh opini orang lain, tapi memilih diam dan tetap fokus pada prinsipnya. Itulah kekuatan sejati. Dalam setiap kehilangan dan rasa sakit, ada ruang untuk bertumbuh jika kita mau melihatnya dengan jernih. Kita tidak bisa mengubah kenyataan bahwa hidup penuh kehilangan, bahwa waktu terus berjalan, dan bahwa orang akan datang dan pergi. Tapi kita bisa mengubah bagaimana kita menyambut semua itu. Itulah perbedaan antara orang yang hanya bertahan dan orang yang benar-benar hidup. Marcus Aurelius pernah menulis, "Ketenangan datang ketika kamu berhenti mengeluh tentang hal-hal di luar kendalimu." Dan memang begitu adanya. Kebebasan dimulai ketika kamu berhenti berperang dengan realitas. Pada akhirnya, semua pencapaian, reputasi, bahkan nama besar akan memudar. Yang tersisa hanyalah dirimu sendiri. Bagaimana kamu bereaksi, bagaimana kamu memilih, bagaimana kamu hidup. Dan di titik itu, pertanyaannya menjadi sangat sederhana. Apakah kamu telah menaklukkan dirimu sendiri? Karena jika kamu sudah bisa menguasai batinmu, dunia di luar sana tidak akan lagi menaklukkanmu. Kamu bisa kehilangan segalanya, tapi tetap utuh. Bisa diserang, tapi tetap tenang. Bisa gagal, tapi tidak hancur. Itulah makna sejati dari menjadi kuat secara mental. Bukan karena dunia mudah, tapi karena kamu telah menjadi seseorang yang tidak mudah digoyahkan oleh dunia.